Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Yulistiawati, calon guru penggerak Angkatan 6, Unit Kerja SD Negeri Purworejo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak yang telah saya dapatkan. Di antaranya, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, Ki Hajar Dewantara menetapkan beberapa filosofi, di antaranya filosofi petani, menghamba pada anak, memahami kodrat anak sesuai kodrat alam dan zaman, bermain dan memperbaiki budi pekerti. Pelaksanaan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini lebih mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya akan melaksanakan aksi nyata dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa senang, bahagia dan bersyukur ketika melakukan perubahan positif dalam pembelajaran di kelas. Ketika melihat murid saya senang, bergembira, serta bersemangat mengikuti pelajaran saya, membuat saya lebih bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan di antaranya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengarah pada keaktifan siswa dengan berpusat pada siswa dan menuntun siswa untuk berpikir kritis. Berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, budaya, dan budi pekerti. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dan di kelas diantaranya pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai karakter pada anak, yaitu toleransi, peduli, dan cinta damai. Pembiasaan mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan lingkungan yang lebih luas, terutama ketika mereka dewasa nanti. Anak yang tumbuh dengan nilai sopan santun akan dapat hidup damai berdampingan dengan orang lain, serta cenderung lebih sukses karena bisa membina hubungan baik dengan relasinya. Efek positif dari penggunaan keempat kata ini mampu mengubah lawan menjadi kawan, mengubah benci menjadi cinta, bahkan menyulap amarah menjadi kasih sayang. Literasi 15 menit sebelum pembelajaran untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Pembiasaan sholat duha setiap hari. Kegiatan rutin sholat duha bersama ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak. Selain itu juga diharapkan hati dan pikiran anak dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan. Berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris di depan kelas merupakan salah satu cara untuk membiasakan diri
dan menanamkan sikap disiplin siswa. Setelah siswa disiapkan oleh ketua kelas, lalu bersalaman dengan guru ketika memasuki ruang kelas. Menggunakan absensi zaman now. Absensi dibuat semenarik mungkin dengan tujuan memotivasi siswa datang ke sekolah dan lebih bersemangat dalam belajar. Pembelajaran menggunakan media TI. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran dengan bermain, bernyanyi, dan berpusat pada anak. Hal ini untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, tidak membosankan, dan meningkatkan minat belajar siswa. Demikianlah praktek baik yang sudah saya laksanakan. Kemudian saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 dengan rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi. Sudah tahu apa permainannya? Dan nanti satu kelompok ada yang memperagakan, terus yang bilang sendiri nanti akan menjawab apa yang diperagakan namanya. Siap? Yuk sekarang menghadap ke belakang semua. Ya, sekarang dimulai dari kelompok satu. Perhatikan dulu. Ya, ya, siap? Yuk, satu, dua. Iya, coba terima kasih Mbak Lana. Makan, kenapa kok kita harus makan nambah itu? Makan bosan. Kenapa sih harus makan anak-anak? Supaya kita punya tenaga, supaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarni Gede, Kepala Sekolah SD Negeri Toraja, tempat Ibu Yulis mengajar, yang pada saat ini Ibu Yulis menempuh pendidikan calon guru pembina. Ibu Yulis telah melaksanakan beberapa aksi nyata yang telah diterapkan di sekolah, antara lain adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan 4 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Yang semua itu dalam rangka pembentukan karakter anak didik. Pembiasaan sholat duha juga sudah dilaksanakan, kemudian menggunakan absen zaman now, kemudian literasi 15 menit sebelum kegiatan belajar. Kemudian Ibu Yulis juga sudah menerapkan aksi nyata di kelas,
yang tujuannya adalah membuat pembelajaran itu lebih menarik seperti yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat pada anak, kemudian menggunakan media teknologi informatika dan bernyanyi serta bermain. Nah, semua itu ternyata memberikan pengaruh yang baik bagi teman-teman guru yang lain, memotivasi para guru yang lain untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Yulis. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Purwata sebagai teman kerja dari Ibu Yulis Setiawati selaku calon guru pembimbing telah mengikuti proses pembelajaran, yaitu belajar sambil bermain dan bernyanyi. Selama saya mengikuti proses pembelajaran belajar sambil bermain dan bernyanyi, nilai-nilai positif yang saya dapatkan di antaranya: 1. Mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Menemukan pola pembelajaran baru yang lebih menghasilkan bagi siswa. 3. Akan berdampak positif bagi rekan-rekan kerja, sekaligus sebagai saran dan masukan yang nantinya dapat diterapkan di kelas yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang kekurangan pembicaraan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara, kelas 3. Setelah saya belajar dengan Bu Yulis, saya senang karena bisa mengikuti pelajaran bernyanyi dan bermain. Saya juga lebih mudah memahami pelajaran. Terima kasih Bu Yulis. Bu Yulis guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Akmal, saya murid kelas 3. Saya senang belajar dengan Bu Yulis. Belajar dengan Bu Yulis sama bermain dan bernyanyi. Saya jadi semangat belajar. Assalamualaikum, terima kasih. Demikianlah pemaparan tentang aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.